pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Ibu Wulan. Setelah kita lama tidak bertemu, kita akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ayo kita puji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita masuk ke dalam doa. Yuk kita berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih atas semua berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bertemu ya Tuhan. Kami akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan acara ini. Terima kasih atas semua berkat dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali kan adik-adik kita bertemu kembali. Kita akan merasakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa sayangnya Tuhan itu kepada kita semua. Tidak putus-putusnya berkat-Nya dilimpahkan kepada kita. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Lagu yang kedua lagunya Kasih yang Sempurna, karena Tuhan sudah memberikan semuanya untuk hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan buat kita semuanya, karena kita mempunyai Bapa yang sangat luar biasa mengasihi kita semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah rindu kan dengan firman Tuhan? Kita akan memulai menyanyikan satu lagu lagi. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan memuji nama Tuhan dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Lia. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, mari kita berdoa teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah sebentar ini kalau kami mendengar firman-Mu, supaya kami mengerti dan supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Lia yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dedek, kamu jangan jauh-jauh dari papa ya. Iya papa, aku ikut papa nggak jauh-jauh deh. Iya, soalnya ini ramai orang. Nanti kalau kamu ketinggalan papa cari di mana kan susah. Oke papa, aku ikut deh. Ayo deh, kalau gitu kita pergi jalan-jalan ya, dek. Asik kan dek, pergi jalan-jalan sama papa. Iya dong, aku senang sekali bisa jalan-jalan sama papa. Papa juga senang kok bisa jalan-jalan sama dedek. Nah, itu dia. Teman papa tuh udah datang. Dedek jangan kemana-mana ya. Papa ada urusan sedikit. Oke papa, aku mau lihat ke sana sebentar ya pak ya. Nanti aku balik lagi ke sini. Tapi janji jangan lama-lama ya dek. Nanti kalau dedek hilang, papa susah carinya. Oke pak. Oke, ya udah main sana. Balik sebentar aja ya. Iya. Oke deh. Bagus sekali nih. Aku senang sekali. Banyak mainan. Lucu-lucu. Asik deh. Tapi, lah, ini mana ya si papa ya? Kok lama ya? Tadi aku tinggalin papa di mana nih? Aduh, aku nggak tahu jalan pulang ini. Nggak tahu nih di mana si papa ya. Gimana nih ya? Aduh, aku sedih nih, sendirian aku. Papa. Teman-teman, kalian pernah tidak seperti keluarga beruang tadi? Hilang di toko atau di tempat bermain. Aduh, Lia pernah loh. Suatu waktu Lia ikut sama mama pergi ke pasar. Terus karena Lia melihat sesuatu, Lia tidak tahu kalau mama sudah pergi jauh. Akhirnya Lia bingung, mama di mana ya? Nah, saat itu hati Lia sangat takut sekali. Lia takut tidak bertemu mama lagi. Mau menangis, tapi malu teman-teman. Akhirnya Lia kembali ke tempat di mana tadi mama dan Lia berpisah teman-teman. Dan tidak lama kemudian mama juga mencari Lia. Akhirnya kami bertemu dan hati Lia sangat senang dan juga sangat lega rasanya. Wah, kalau kita hilang, takut sekali tidak ketemu lagi dengan papa atau mama kita. Betul kan teman-teman? Kalian juga mungkin pernah hilang ya? Nanti ceritakanlah bagaimana perasaan kalian ketika kalian terlepas dari orang tua, ya? Hari ini kita akan bercerita tentang seorang anak yang hilang, teman-teman. Kalian bisa melihat dari kitab Injil Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Kalian bisa baca dengan teliti ya. Kita akan mulai ceritanya. Teman-teman,
anak yang baik, yang penurut dan taat kepada papa dan mama kita ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang dua orang bersaudara, teman-teman. Yang satu kakak, yang satu adik. Dua-duanya disayang oleh ayahnya, oleh papanya. Nah, suatu hari adik yang kecil ini sukanya main, sukanya senang-senang, pesta-pesta. Sedangkan kakaknya yang besar lebih senang membantu papanya bekerja. Mereka mempunyai ladang yang sangat luas dan banyak ternak. Kakaknya yang besar ini tahu kalau dia perlu membantu papanya mengurus ladang dan ternaknya. Kakak yang besar setiap hari pergi ke ladang, mengurus tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ditanam. Ayahnya membantu juga mengurus ternak binatang-binatang peliharaan ayahnya, sehingga ayahnya sangat terbantu oleh kakak. Sedangkan adik yang satu selalu pergi bermain-main bersama dengan teman-temannya. Setelah mereka dewasa, adik ini merasa bosan tinggal di rumah saja. Seperti kita nih sekarang, sepertinya kita bosan tinggal di rumah saja sejak pandemi ya. Tapi ini belum lama teman-teman kita diam di rumah, baru kurang lebih 1 tahun saja. Nah, anak yang kedua ini, anak bungsu, merasa bosan di rumah. Dia ingin pergi ke kota yang lebih besar. Di sanalah dia akan hidup senang-senang, pesta-pesta dengan teman-temannya. Akhirnya dia berpikir, kalau saya punya uang banyak, saya bisa pergi jalan-jalan, saya bisa berpesta dengan teman-teman. Lalu suatu sore dia menemui ayahnya. Dia berkata, Ayah, aku minta uang yang menjadi bagianku, harta yang menjadi milikku nanti. Berikanlah padaku sekarang. Aku mau pergi. Aku tidak mau tinggal di tempat ini. Sepi dan tidak banyak tempat-tempat hiburan. Aku ingin pergi ke kota bersama dengan teman-temanku. Lalu ayah itu berkata, Ayah masih hidup anakku. Kenapa engkau sudah meminta harta warisan? Harta warisan akan ayah berikan setelah ayah meninggal nanti. Akan ayah berikan padamu dan kakakmu. Anak bungsu itu tidak mau mendengarkan ayahnya. Dia melihat, ayahku masih kuat, masih sehat, masih lama dia akan hidup. Kapan harta warisan yang menjadi bagianku akan diberikan padaku? Aku tidak mau menunggu terlalu lama. Akhirnya dengan sedikit merajuk, merengek dan memaksa ayahnya, anak bungsu ini berkata kepada ayahnya, Ayah, aku tidak mau menunggu sekian lama. Aku ingin pergi sekarang karena aku ingin bersama dengan teman-temanku. Lalu teman-teman, dengan sedih hati, ayahnya ini akhirnya mengabulkan apa yang diminta oleh anak bungsunya. Ayah akhirnya memberikan bagian si bungsu. Semua harta yang menjadi bagian milik si bungsu diberikan kepadanya. Setelah mendapatkan harta bagiannya, si bungsu segera mengemaskan segala miliknya, menjual segala ladang yang menjadi miliknya. Dan setelah uang didapatkan, ia segera pergi meninggalkan rumah ayahnya. Sang ayah sangat sedih teman-teman, karena anak yang disayanginya pergi meninggalkannya dan tidak tahu kapan akan kembali pulang ke rumah. Sekarang mari kita lihat kehidupan anak bungsu setelah pergi meninggalkan rumah ayahnya. Lalu anak bungsu ini pergi membawa semua uangnya. Dia membuka uangnya. Wow, banyak sekali ya. Tapi uangnya itu seperti punya sayap teman-teman. Terbang seperti
temannya pergi dan dia tidak punya uang, dia merasa lapar teman-teman. Perutnya terasa sangat lapar. Dia meminta makanan kepada teman, tapi teman tidak mau memberikan kepadanya. Wah, kalau lapar bagaimana caranya ya? Dia berpikir, aku akan bekerja saja. Tidak ada satu orang pun yang mau menerima dia untuk bekerja, karena mungkin anak bungsu ini tidak mempunyai keahlian apa-apa, karena dia selalu bermain, tidak belajar dengan baik, tidak pernah bekerja. Nah teman-teman, hanya ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan, yaitu menjaga dan mengurus babi. Aduh, mengurus babi kan pekerjaan yang hina, karena dia adalah anak orang kaya sebelumnya teman-teman. Tapi karena dia lapar, ya sudah, dia bekerja supaya dia bisa mendapat upah untuk membeli makanannya. Kita lihat yuk, ke kandang babi, apa sih yang dikerjakannya? Nah, kalian sudah lihat bukan? Apa yang dikerjakannya di kandang babi? Mengurus babi-babi itu, memberikan makanan kepadanya. Ketika dia melihat babi-babi itu makan, perut yang lapar itu mulai berbunyi lagi teman-teman. Wah, enak sekali babi-babi itu makan ya. Aduh, saya belum makan, sudah beberapa hari mungkin dia tidak makan teman-teman, karena tidak ada yang memberikannya makanan. Sehingga makanan babi itu terasa dan terlihat enak. Lalu dia mengambilnya untuk dimakannya. Tetapi itu pun tidak diberikannya kepada dia loh. Tuannya atau bosnya itu marah ketika dia mau makan makanan babi itu. Waktu bosnya marah, dia juga mulai sadar, apa ini yang mau saya makan loh? Menjijikkan sekali makanan ini, bukan untuk makanan orang, bukan manusia, tapi ini adalah makanan babi. Wah, sehingga dia teringat akan rumah ayahnya. Di rumah ayahnya dia mempunyai pakaian yang bagus, tempat tidur yang nyaman. Dia tidak perlu susah payah bekerja. Ada ayah yang mengasihinya. Dan tentu saja ada banyak makanan yang enak. Bahkan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerja ayahnya tidak pernah kelaparan seperti dirinya. Mempunyai cukup makanan untuk dimakan dengan layak, sehingga dia menyesal telah pergi meninggalkan rumah, meninggalkan ayahnya. Dia baru menyesal, dia baru menyadari bahwa dia telah bersalah kepada ayahnya dan telah berdosa kepada Allah. Lalu dengan memberanikan diri, dia kembali pulang ke rumah papanya. Dia pulang dan di dalam hatinya dia berkata, aku akan kembali ke rumah ayahku. Sekarang kita lihat perjalanannya pulang ke tempat ayahnya. Sejak kepergian anaknya, sang ayah setiap hari menunggu kepulangan anaknya. Ia melihat ke ujung jalan, jangan-jangan anaknya kembali. Tetapi setelah lama ditunggu tidak kembali juga. Tapi ayah tetap menunggu setiap hari. Ayah tidak bosan untuk menunggu anaknya pulang. Nah, satu hari itu ayah melihat ada seorang yang berjalan menuju ke tempatnya. Dia melihat dan mulai melihat lebih jelas. Sepertinya itu anakku. Walaupun anak itu terlihat kurus, berpakaian lusuh, kotor, tidak bersepatu, tetapi dia mengenali itu anak bungsunya. Dengan gembira, ayah berlari menyongsong anaknya. Dia sangat gembira. Anaknya kembali. Hah? Itu tidak pernah diduga. Tidak disangka loh oleh anak bungsunya kalau ayahnya akan menerimanya dengan sangat gembira. Ayahnya langsung memeluknya. Ketika bertemu dengan
dirinya. Lihat, ayah memeluk si bungsu. Anakku, engkau sudah kembali. Aku rindu padamu. Aku mengkhawatirkanmu. Aku sangat senang engkau telah pulang. Demikian kata ayahnya. Ayah, maafkan aku. Aku telah bersalah dan berdosa kepadamu dan kepada Allah. Terimalah aku, ayah, sebagai pekerjamu. Aku anak yang tidak taat, anak yang jahat. Aku tidak layak disebut anakmu. Biarkanlah aku menjadi pekerjamu. Apa yang terjadi, teman-teman? Apakah ayahnya bilang, ya memang kamu nih nakal, kamu jahat, kurang ajar. Kenapa kamu pulang? Tidak usah pulang, sana pergi. Apakah begitu, teman-teman? Mungkin kalau orang yang sudah marah bisa berkata seperti itu. Tapi seorang ayah tidak akan berkata demikian. Seorang ayah akan selalu menerima anaknya. Walaupun anaknya, teman-teman, seringkali tidak taat, seringkali memberontak, tetapi ayah akan selalu mengasihi dan selalu ada maaf, ada ampun untuk anak-anaknya. Itulah kasih seorang bapa. Itulah juga kasih Allah kepada kita, teman-teman. Ketika kita melakukan kesalahan, kita membuat hati Tuhan sedih. Ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan, ketika kita tidak mau mencari Dia, Tuhan tetap mencari kita. Tuhan tetap menanti kita pulang. Suara Allah, suara Tuhan dengan lembut memanggil kita pulang di dalam hati kita. Ada suara Tuhan yang merindu untuk kita datang mencari Dia. Itulah kasih Bapa, kasih Allah kepada kita yang seringkali kita pergi meninggalkan Tuhan, tidak mau kebaktian. Kalau kebaktian juga tidak serius, kita tidak mau menyanyi dengan baik, kita tidak mau membaca Alkitab kita, tidak mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dan lebih lagi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, selalu memberontak menjadi anak-anak yang tidak baik. Tapi Tuhan tidak marah sampai lama. Tuhan sedih, Tuhan terus menunggu kita. Teman-teman, Tuhan mengasihimu karena Dia adalah Bapa kita. Marilah kita datang kepada-Nya. Lihatlah anak bungsu ini, walaupun dia telah menyakiti hati ayahnya, seolah-olah teman-teman dia menyumpahi ayahnya cepat mati, karena harta warisan itu diberikan pada anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal. Kalau orang tua masih ada sudah minta harta warisan, itu artinya anak itu ingin ayahnya cepat mati, teman-teman, supaya bisa mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Tapi kita lihat ayah yang mengasihi anaknya, dia justru menerima anaknya kembali, tidak menjadikannya pegawai atau pelayannya, tapi mengangkat anaknya menjadi anaknya kembali. Coba teman-teman pikir, anak bungsu ini kerja di kandang babi kan? Tentu dia sudah bau sekali, sudah kotor sekali. Kalian mau tidak dipeluk sama orang yang badannya kotor, yang badannya bau berkeringat? Ih, enggak ah, ya. Kita kalau dipeluk sama orang yang berkeringat pun kita tidak mau. Tapi ayah yang mengasihi anaknya, dia tidak merasa anaknya kotor ataupun bau lalu tidak mau memeluknya. Dia tetap menerimanya, dipeluknya anaknya. Lalu dia memberikan pakaian yang terbaik, sepatu, dan memberikan cincin. Cincin itu adalah tanda materai sebagai suatu tanda bahwa dia adalah anak, sebagai ahli waris. Ya, jadi ayah tidak membuang anaknya walaupun anak tidak mau ayahnya. Nah, teman-teman, cerita ini mau mengajarkan kepada kita, ingatlah kasih Allah yang selalu menanti kita kembali untuk pulang menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan yang kedua adalah ingatlah kasih akan orang tua
kita kepada kita, teman-teman. Orang tua kita, walaupun kita nakal, seringkali menyakiti hatinya, tapi orang tua kita, papa dan mama kita, selalu mengasihi kita. Ketika kita nakal, mereka selalu berdoa supaya kita suatu hari boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berhasil. Hargai dan hormatilah papa mama kita ya teman-teman. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat amalan kita ya. Dari Mazmur 103 ayat 13. Kita baca sama-sama teman-teman. Apakah kalian sudah mendapatkannya? Mazmur 103 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Ingat selalu Tuhan sayang kepada kita. Dan ingat selalu papa dan mama kita juga selalu sayang kepada kita. Sebab itu kita juga patut sayang kepada mereka. Dan kita sayang dan mengasihi Allah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Engkau mengasihi kami seperti seorang Bapa. Walaupun kami seringkali Tuhan tidak taat kepadamu, bahkan kami memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap menantikan kami kembali menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami juga bahwa Papa dan Mama kami juga mengasihi kami dengan kasih yang besar. Kami mau belajar taat ya Papa. Kami mau belajar jadi anak yang penurut, yang mengasihi orang tua kami, yang baik. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita juga akan mengucapkan selamat ulang tahun. Ada banyak nih yang ulang tahun. Siapa saja? Ada Ivan tanggal 15, ada Geoffrey tanggal 16, Felicia tanggal 20, tanggal 19 ada Cici Clara, dan juga ada Laselita tanggal 22. Wow, ramai sekali hari ini yang berulang tahun. Mari kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Kiranya kasih karunia dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu ulang tahun yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. Saatnya sekarang kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik kalau di rumah persembahannya bisa dikumpulkan. Kemarin sudah pada diambil belum? Tugas dari Cici Jenis untuk dibuat rumah gereja. Untuk apa?
untuk memasukkan persembahan. Nanti setelah terkumpul, kita akan kembali ke rumah Tuhan dengan membawa bentuk gereja yang sudah kita buat, ornamen gereja yang sudah kita buat. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku milik harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silahkan kepada Cici Jenis yang mungkin akan memberikan aktivitas. Kita baru saja mendengar cerita tentang anak yang terhilang. Sekarang kita mau bantuin anak yang terhilang ini pulang ke ayahnya yuk. Sudah tahu kan gimana caranya? Kalau kamu mau baca cerita ini lagi di Alkitab, kamu bisa lihat Lukas 15 ayat 11 hingga yang ke-32. Jangan lupa tulis nama kamu. Oh iya, untuk yang belum ambil kegiatan minggu lalu, kamu masih bisa ngambil ya. Teman-teman, seperti tadi Lause Ulan sudah berkata bahwa persembahan kita sekarang tidak lagi dimasukkan ke dalam amplop, tapi teman-teman bisa ambil di gereja, lalu kalian bisa membentuknya seperti ini. Ya, bagus kan? Nah, kalian bisa mengambil bahannya di gereja ya. Kalian bisa membentuk seperti ini. Lalu ini kan ada apa nih? Seperti celengan. Nah, kalian bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam celengan ini, teman-teman. Ya, lipat saja nih. Lalu dimasukkan ke sini. Dimasukkan sini ya, teman-teman ya. Masukkan sini. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa bawa kalau persembahannya sudah penuh, atau nanti kita bisa serahkan di hari Natal. Oke. Untuk menutup ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu berkenaan dengan